Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Kiai Bunda, yang saya hormati para masyayikh, para asatidz, anak-anakku, santriwati, santri yang ada di sini, luar biasa kalian. Yang saya hormati seluruh dzurriyyah Allahyarham Mbah Yai Ahmad Badawi, yang saya hormati seluruh aktivis siapapun yang ikut membesarkan pondok pesantren Ihya Ulumuddin Ihya Cilacap. Anak-anakku, para masyayikh, saya koreksi, saya bukan Gus. Saya biasanya dipanggil Cak Islah. Yang kedua, saya bukan Ustaz. Saya orang biasa saja. Bohong. Enggak. Memang kebetulan kakek saya itu salah satu santri Syekhona Khalil yang pernah mondok bareng dengan Mbah Yai As'ad Sukorejo di pondok pesantren Syekhona Khalil Demangan, tempat yang sama tempat Mbah Yai Hashim As'ari menimba ilmu. Itu kakek saya. Bapak saya orang biasa, cuma ahli thariqah bersama tidak perlu saya sebutkan, tapi menjadi santrinya Mbah Yai Usman Jatipurwo yang sekarang menjadi Al-Hikmah. Jadi ya itu saja. Dan saya bukan Gus, nggak usah dipanggil Gus juga. Berat mengumpulnya jadi Gus itu. Takutnya nanti malah goblok-goblokin orang. Anak-anakku sekalian, saya pernah menjadi seperti kalian. Saya mondok di pondok pesantren Syekhona Khalil juga. Saya berangkat dari orang melarat juga. Tapi kalian mungkin mudah-mudahan bukan melarat. Tapi kalau saya betul-betul melarat. Saya itu sekolah SD sekaligus ibtidaiyah itu nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker. Nyeker itu bahasa Indonesia. Nyeker sama. Jadi baju seragam SD termasuk ibtidaiyah itu juga hasil donasi baju-baju bekas dari Surabaya. Jadi orang-orang Madura yang merantau ke Surabaya itu bawa baju bekas terus dibagikan. Nah itu yang kita pakai. Makanya saya itu termasuk stunting, nggak bisa tinggi karena kurang gizi. Orang banyak bilang, oh ini di TV kayaknya tinggi sekali. Enggak, ternyata memang beda. Nah itu sama, saya sama seperti kalian. Cuma memang kebetulan karena kakek saya itu kiai gitu, saya sebelum masuk SD umur 5 tahun sudah belajar Ajurumiyah, Ibnu Ajurrum. Sudah diminta untuk menghafal Al-Qiyam sampai kabur-kaburan. Dan alhamdulillah sebelum masuk SD saya sudah bisa baca tulis, dan alhamdulillah juga sebelum masuk SD saya sudah belajar tajwid. Artinya semangat untuk mencari ilmu itu seharusnya memang terbentuk dari kita. Sehingga alhamdulillah saya pondok, modal dasarnya sudah ada. Ya terutama soal nahwu shoroh sudah ada modal itu. Dan kemudian saya kuliah di Jakarta. Setelah itu alhamdulillah saya bisa sekolah di Amerika. Itu untuk penyemangat kalian. Loh, kok ke Amerika, kok nggak ke Timur Tengah?
Padahal saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika. Kok sekolahnya ke sana? Kok bukan ke Timur Tengah? Adik-adik sekalian, karena saya belajar tentang sejarah Islam, saya akan memberikan banyak tentang hal-hal sejarah di dalam Islam. Terutama ya mungkin mohon izin mungkin di sini ada yang belajar kitab-kitab tarikh. Kitab-kitab tarikh itu banyak sekali. Ada At-Tabari, ada Imam Asyuyuti, ada Al-Mas'udi, Ibnu Khaldun, ada Ibnu Katsir, ada Ibnu Athir, macam-macam. Bahkan dari kitab-kitab sejarah ini lalu kemudian dibahas di Amerika, komparasi itu dibandingkan dengan pemikiran-pemikiran orang non-Islam yang berusaha mengupas itu semua. Ada namanya Profesor Dr. William Montgomery Ward. Nah, ini adalah buku sejarah tentang Rasulullah pertama yang dibuat oleh seorang pastor beragama Katolik dari Skotlandia, dari universitas tertua di Skotlandia namanya University of Edinburgh di Skotlandia. Nah, kebetulan anak saya perempuan itu sekarang sedang belajar di sana. Nah, anak-anakku yang perempuan harus bisa mencari ilmu sejauh mungkin. Yang penting keislaman, keimanan, dan akhlak Islamnya tetap dijaga. Anak saya meskipun sekolah di Skotlandia, alhamdulillah saya suruh. Kan kemarin itu ketika berangkat ke Skotlandia itu lagi ada kerusuhan anti-Islam sedang tinggi-tingginya. Saya bilang ke anak saya, nah kalau kamu tiba-tiba ketemu kerusuhan dan itu membahayakan nyawa kamu copot aja hijabnya, nggak apa-apa, berpura-pura. Alhamdulillah anak saya nggak mau. Ya nggak apa-apa, dia bilang. Kalaupun saya menjadi korban kerusuhan dalam keadaan berhijab kan luar biasa. Nah itu adalah, makasih. Nah ini saya bukan ingin menganggap bahwa anak saya hebat, tapi paling tidak giroh keislaman itu harus terus dijaga. Karena apa? Terutama yang perempuan nih. Ada salah seorang profesor ahli fikih satu-satunya perempuan. Ini saya udah mau ngegas nih supaya kalian termotivasi. Ada seorang profesor satu-satunya, dianggap satu-satunya. Dia orang Libanon, warga negara Libanon. Dia itu penghafal Quran 30 juz beserta seluruh analisisnya, tahlilinya. Dalam Islam itu proses analisis itu namanya metodologi tahlili. Mengatakan bahwa salah satu krisis dari Islam itu hari ini tidak adanya ahli fikih perempuan yang mumpuni. Sehingga apa? Perempuan-perempuan hari ini menjalankan produk-produk fikih yang dibahas oleh laki-laki, yang direproduksi oleh laki-laki, dan dipaksa untuk dijalankan oleh kalangan perempuan, oleh kalangan laki-laki juga. Nah, masalahnya kalau kalian ini tidak punya ahli fikih yang bisa mewakili kalangan kalian, ini kan bahaya. Sementara kalian, anak-anakku yang kalangan perempuan ini, harus berdaya lewat pemahaman-pemahaman fikih yang akademis. Itu penting. Supaya apa? Supaya kalian tidak menjadi korban buaya-buaya darat ini. Kitab yang namanya Adabul Mar'ah itu ada 38 kitab dengan judul yang sama, ditulis oleh laki-laki semua. Padahal kitab itu membahas soal adabnya perempuan. Suatu saat harus ada Adabul Mar'ah itu, adab tentang perempuan yang ditulis oleh kalangan perempuan juga. Makanya di kalangan Wahabi, terutama di Saudi, kalangan perempuanlah yang banyak sekali itu menjadi murtad. Karena apa? Orang-orang Wahabi membatasi ruang geraknya perempuan. Ada namanya Rana Ahmad. Dia akhirnya gara-gara ajaran agama yang terlalu menindas terhadap perempuan, akhirnya dia tidak percaya agama dan bahkan tidak percaya dengan adanya Allah.
Rana Ahmad ini anak muda Saudi. Gara-gara dia dilarang untuk naik sepeda oleh keluarganya setelah dia haid, lalu dia mengatakan begini, menjadi perempuan atau laki-laki itu kan bukan pilihan saya. Kenapa Allah tidak berpihak kepada perempuan sehingga saya setelah dewasa pun tidak boleh naik sepeda atas nama ajaran agama? Sehingga produk-produk seperti ini yang dijejalkan oleh orang-orang Wahabi di Saudi, sehingga apa? Perempuan itu memberontaknya mending lewat hukum-hukum fikih menurut pemahaman mereka, tapi justru akhirnya tidak percaya kepada agama dan tidak percaya adanya Allah, karena Allah dianggap tidak adil kepada kalangan perempuan. Ada Rana Ahmad sekarang kabur dari Saudi dan ada di Jerman. Ada Rahab Al-Kunun namanya, dia kabur ke Kanada karena menjadi seorang ateis. Ateis itu nggak percaya adanya Allah. Di Saudi itu dipenggal lehernya sehingga dia memilih kabur meninggalkan keluarganya. Karena apa? Karena produk-produk fikih itu dianggap tidak ada yang membela kalangan perempuan. Padahal, nah ini anak-anakku yang perempuan, ini biar saya terusin dulu yang perempuan-perempuan, anak-anak perempuan ini. Padahal khutbah terakhirnya Kanjeng Nabi dalam Haji Wada adalah tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Bagaimana perempuan itu harus diberdayakan, bagaimana perempuan itu harus dihormati, bagaimana perempuan itu derajatnya harus ditinggikan. Ini adalah khutbah terakhirnya Rasulullah. Tapi belakangan ini banyak sekali perempuan-perempuan itu atas nama penghormatan tapi kemudian diintimidasi dan dikurung, sehingga pada akhirnya apa? Perempuan ini tidak berdaya dan seolah-olah menjadi warga kelas 2. Kalian memang punya satu hal yang harus dijaga, aurat misalnya, itu adalah kehormatan kalian. Nah ini yang harus dijaga. Akhlak iya, adab iya. Tahu bedanya akhlak dengan adab? Tahu? Saya terangkan. Adab itu adalah menyangkut perilaku kita terhadap kita. Akhlak menyangkut kita terhadap orang lain. Adab ketika kita di dalam kamar mandi, ya itu kan menyangkut kita dengan kita di dalam kamar mandi. Tapi ketika menyangkut orang lain itu namanya akhlak. Nah ini yang harus kalian jaga, anak-anak. Kalian harus menjadi ahli-ahli fikih yang akan membela kalangan kalian. Karena kalian menjadi perempuan ini bukan kehendaknya kalian, ini juga kehendaknya Allah. Maka kalian harus punya kekuatan, harus punya kekuatan bahwa kalian ini juga adalah makhluk ciptaan Allah, bukan warga kelas 2, tapi juga setara dalam hal hubungan-hubungan ubudiyah maupun amaliyahnya. Ya, penting itu. Di Saudi itu gara-gara korban dari fikih-fikih buaya darat ini, ya di Saudi, kita bicara di Saudi bukan di sini. Mohon kalau di sini ada yang merasa ya jangan kesini. Di Saudi itu bahkan hukum mengikat perempuan yang tidak terima kalau suaminya kawin lagi dia akan masuk neraka. Ini produk buaya darat. Kalian harus bisa memberikan pencerahan kepada siapapun. Kalau memang kalian terima, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau kalian hatinya berontak lalu membuat kalian menjadi kufur, ya kalian harus ngomong sama suaminya. Nah ini adalah pemberdayaan fikih yang dituntut oleh Profesor Dr. Azizatul Hibri. Saya itu penikmatnya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Di YouTube itu semua tayangan tentang produk-produk fikih perempuan itu saya betul-betul, karena saya punya anak perempuan, istri saya perempuan pasti. Jadi saya harus menghormati kalangan perempuan lewat produk-produk fikih, bahwa Allah menciptakan kalian itu atas kehendaknya. Ya, paham ya? Wes, rampung. Anak-anakku sekalian, salah satu yang menjadi persoalan hari ini, saya memang mohon maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Jawa halus, bisanya bahasa kasar Surabayaan. Makanya saya hanya bisa melucu kalau memberi materi dalam bahasa Madura. Tapi kalau bahasa Indonesia saya memang nggak bisa melucu. Jadi saya kemarin di TV saya ngomong,
Ceramah itu guyon boleh, tapi jangan kemudian isinya guyonan semua. Akhirnya orang itu pergi dari ceramah itu tidak ada ilmu yang membekas, yang ada itu cuma lelucon-lelucon aja. Itu sama artinya mereka itu kayak nonton cak lontong aja gitu. Kita memang ya humor, bercanda supaya dengan betah ya oke saja. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah sesuatu yang mungkin anak-anakku semua atau siapapun yang mungkin tidak mengetahui tentang soal sejarah Islam. Sejarah Islam ini benar-benar seperti roller coaster. Roller coaster itu yang naik turun naik itu kalau di tempat-tempat hiburan. Kita itu sejarahnya itu kalau mau berbicara tentang darahnya berlapis-lapis. Sampai yang namanya Yerusalem itu, perang di dalam Islam, baik di Yerusalem atau Baitul Maqdis yang kita kenal itu juga berdarah-darah. Dunia khilafah yang hari ini dijual oleh orang Hizbut Tahrir itu penuh dengan darah dan air mata. Bapak Ibu sekalian, anak-anak, saya sering mengungkap tentang ini dan saya juga diserang oleh saudara-saudara saya sendiri. Ngapain kamu cerita ini? Ya saya cerita itu supaya kita tidak keliru hari ini. Padahal saya itu membacakan kitab-kitab tarikh. Kalau mau protes saya, ya seharusnya protes juga itu kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Mas'udi, termasuk Tarikh Al-Tabari, termasuk Ibnu Katsir, termasuk Ibnu Khaldun, apalagi Imam Asy'uti, Tarikhul Khulafa. Mungkin ada yang sudah baca. Tarikhul Khulafa itu betul-betul menceritakan tentang tragedi semua. Bahkan ketika saya menceritakan soal terbunuhnya Sayyidina Utsman, bahwa yang membunuh itu melibatkan putranya Sayyidina Abu Bakar yang namanya Muhammad bin Abu Bakar itu, saya diprotes, loh ini sejarah. Nah ini yang ingin saya sampaikan, bahwa nanti akan pada masanya saya akan menceritakan Islam yang hebat itu pada periode apa. Ini anak-anakku bisa, yang perempuan juga bisa berkaca dari sini. Jadi ketika Rasulullah wafat, jenazahnya belum dimakamkan, orang Islam itu sudah mulai berperang. Dalam konteks mau berperang, belum berperang. Kaum Ansor dan Muhajirin sudah berhadapan-hadapan. Sa'ad bin Ubadah dan juga Sayyidina Umar sudah bersih tegang. Hanya ingin menentukan siapa penggantinya Rasulullah setelah wafat ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar kemudian didatangi yang sedang merawat jenazahnya Rasulullah. Abu Bakar, kamu harus datang, harus keluar. Itu Umar dan Sa'ad sedang bersih tegang untuk menentukan siapa penggantinya. Kata Sayyidina Umar, harus dari kalangan Quraisy penggantinya, tidak boleh tidak. Kata Sa'ad bin Ubadah, nggak bisa, Rasulullah itu orang Quraisy, maka penguasa selanjutnya adalah saya, dari suku lokal, dari orang lokal. Bersih tegang terus, akhirnya diambil jalan tengah Sayyidina Abu Bakar yang ditentukan sebagai penggantinya Rasulullah. Ini jalan tengah. Nah ini konflik awal. Nanti Sa'ad bin Ubadah kabur karena tidak mau berbaiat kepada kepemimpinan Abu Bakar karena kecewa, dia kabur ke Syam. Di Syam dibunuh, dipanah oleh dua anak beracun ketika sedang kencing. Ini kita tarik, semua nulis, tapi saya diprotes ketika menceritakan itu. Mari kita ambil hikmah. Artinya apa? Umat Islam hanya akan bentrok, hanya akan berperang, akan saling memukul, tidak bisa bersatu ketika dia bersentuhan dengan persoalan politik. Itu hikmah. Ketika dia berbenturan dalam persoalan kekuasaan, maka disitulah pertikaian akan dimulai antara sesama orang Islam. Menurut Tarikhul Khulafa, Sayyidina Abu Bakar akhirnya wafat diracun. Ini supaya kita tahu aja. Lalu kemudian Sayyidina Umar menggantikan Sayyidina Abu Bakar, dibunuh juga oleh seorang budak, bukan orang Islam tapi orang Majusi. Setelah itu Sayyidina Utsman dibunuh oleh siapa? Sesama orang Islam. Karena Muhammad bin Abu Bakar kecewa tidak jadi dilantik menjadi gubernur Mesir, dan dia itu menjadi korban hoax
surat palsu dari Marwan bin Hakam yang betul-betul dibuat oleh Marwan bin Hakam, lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar yang sudah tinggal sertijab ke Mesir kembali lagi ke Madinah dan protes ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mengatakan, bukan surat saya yang menganulir, saya nggak membuat surat itu. Ternyata dari hasil tulisan tangannya diketahui oleh para sahabat, ini tulisannya Marwan bin Hakam. Diminta Marwan bin Hakam untuk diadili, Sayyidina Utsman melindungi. Ini kata Taqiyul Khulafa Imam Masyhur. Karena melindungi Marwan bin Hakam, akhirnya Sayyidina Utsman rumahnya dikepung. Dalam riwayat lain disebut 30 hari 30 malam. Ada yang menyebut ini 40 hari 40 malam. Itu nggak penting. Tapi dia dikepung sampai Sayyidina Ali tidak tega, lalu memerintah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain untuk mengambil air, untuk menyuplai air minum dan untuk wudhu kepada Sayyidina Utsman yang sedang dikepung lewat pintu depan. Sayyidina Hasan diminta untuk menjaga pintunya jangan sampai diserbu oleh umat di Madinah. Tapi kecolongan juga, lewat pintu belakang Muhammad bin Abu Bakar dan Ammar melompati pagar, lalu kemudian Muhammad bin Abu Bakar memegang jenggotnya Sayyidina Utsman. Hai orang tua, hari ini juga habis nyawamu. Lalu apa kata Sayyidina Utsman? Dikatakan, saya tidak percaya kalau anak sahabat terdekat saya yang akan membunuh saya. Lalu dilepas jenggot itu, tapi kemudian Muhammad bin Abu Bakar memerintah Ammar yang orang Mesir, habisi. Ini rinci diterangkan dalam kitab sejarah. Karena apa? Lagi-lagi soal kekuasaan, Pak. Karena hanya jabatan gubernur tidak jadi ambil oleh Muhammad bin Abu Bakar. Lagi-lagi soal politik. Ini yang selalu menjadi masalah di antara kita semua. Makanya kemudian saya termasuk yang tidak setuju dulu, meskipun saya masih di Amerika ketika itu. Saya kepemimpinan Presiden Gus Dur, Allah yarham, saya ada di Amerika, saya tidak merasakan itu. Tapi ketika ada wacana pembentukan partai ini, mohon maaf, di luar konteks politik, saya tidak setuju. Mending NU itu tetap menjadi NU. Karena ketika ada asupan politik ke dalam NU, maka siap-siap saja ada perpecahan di dalam. Dan menurut saya itu betul, bukan berarti saya menyalahkan Gus Dur, tapi Gus Dur dalam posisi ketika NU itu sudah terbantai puluhan tahun oleh rezim Soeharto ketika itu. Artinya politik harus menjadi cantolan supaya menjadi cangkangnya NU ketika berbicara tentang kekuasaan. Tapi memang sejarah membuktikan itu. Lalu terjadi apa? Sayyidina Ali apalagi ini dibunuh oleh orang-orang Khawarij, Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, Said bin Bakar dan segala macam. Ini adalah sebuah konflik yang luar biasa. Belum ketika masa Sayyidina Utsman ada perang Jamal, setelah itu ada perang Siffin pada masanya Sayyidina Ali, pada zaman Yazid bin Muawiyah ada perang Qurra. Korban sesama orang Islam dalam perang antar kekuasaan ini kurang lebih sekitar 2,3 juta orang terbunuh. Yang membunuh siapa? Orang Islam. Gara-gara apa? Politik semua. Mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah Andalusia, sampai ke zaman Mamluk, sampai ke zaman Safawiyah, sampai ke zaman Al-Utsmaniyah. Ini perang-perang politik semua. Hari ini yang didengung-dengungkan dan diagung-agungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, Konstantinopel yang tadi punyanya bangsa Romawi akhirnya bisa direbut dan bisa diislamkan. Tapi ini kan sebenarnya perluasan kekuasaan saja, Pak. Politik-politik juga. Dan apa yang terjadi? Produk politik atas nama agama yang terjadi adalah 600 tahun Muawiyah berkuasa di Eropa, mulai dari semenanjung Iberia sampai ke kota Kudus di pinggiran Prancis, dikuasai orang Islam. Sampai yang namanya Madeira hari ini di Portugal itu dikuasai orang Islam. Sampai ke Sisilia, Palermo, Malta, Pulau Kreta, Siprus. Ini adalah tempat-tempat yang sudah saya datangi semua dan situs Islam masih terjaga sebenarnya. Cuma bedanya
sudah menjadi gereja semua. Makanya kalau kita lihat ya di gambar-gambar, di video-video gereja di Italia, di Spanyol, itu semua itu masih ada menaranya. Itu dulu tempat azan, sekarang itu udah jadi lonceng karena direbut menjadi gereja semua. 600 tahun Pak, lebih dari 7 turunan orang Islam menguasai Eropa. Tapi apa yang terjadi? Karena kekuasaan juga pada akhirnya runtuh dan tidak menyisakan apapun. Yang disisakan apa? Istana-istana raja yang sekarang jadi museum. Mungkin yang udah pernah ke Eropa, masjid-masjid yang kemudian menjadi gereja. Orang-orang Islam dibaptis sambil memeluk Al-Quran, Al-Qurannya dirampas lalu dibakar di Plaza de Granada. Ulama-ulama yang menolak untuk dibaptis menjadi Katolik dibakar di pinggiran sungai Guadalquivir namanya di Spanyol. Ribuan orang Islam yang dibantai di situ. Karena apa? Karena penyebaran Islamnya lewat politik. Kalau penyebaran Islam itu lewat politik, maka nanti akan tumbang, keislamannya juga akan tumbang, dan kemudian berganti kepada keimanan para penakluk berikutnya. Ini yang tidak pernah dipahami oleh Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi itu sama semua, satu paket. Nah ini yang tidak pernah tergambarkan adik-adik sekalian. Makanya saya berharap dari cerita saya ini kalian lebih tekun juga, selain fikih buat perempuan atau adik anakku yang laki-laki, belajarlah kitab tarikh supaya kalian bisa mengambil hikmah dari berbagai kejadian yang terjadi di masa lalu. Tapi apakah pada masa itu Islam hanya soal perang, soal saling bunuh dan sebagainya? Enggak juga. Islam juga mengalami masa kejayaan. Terbentuk sebuah lembaga ilmu pengetahuan namanya Baitul Hikmah yang dibangun pada masa Al-Mansur, dan Al-Mansur dibangun diteruskan pada zaman raja-raja berikutnya dan mencapai puncak kejayaan pada zaman Harun al-Rasyid. Di situ dibentuklah sebuah perpustakaan terbesar di dunia namanya Baitul Hikmah. Dan di situ jugalah ilmu pengetahuan Islam itu mencapai masa kejayaan. Ya, tolong dipahami ya. Supaya apa? Kejayaan Islam itu betul-betul terjadi ketika apa? Ketika ilmu pengetahuan betul-betul mendominasi pemikiran orang Islam. Saya sebut misalnya pada masa itu, kamu tahu angka 0 dalam matematika? Yang nyiptain siapa? Yang nyiptain itu seorang ulama, dia ahli fikih, dia ahli astronomi, dan dia orang Islam bernama Al-Khawarizmi. Kata-kata algoritma itu diambil dari namanya beliau, tapi versinya orang barat, jadinya algoritma, padahal aslinya Al-Khawarizmi. Ini bukan cocok logi. Kamu tahu teori oksidasi, teori fermentasi di dalam kimia, pernah dengar nggak? Yang menemukan pertama kali itu namanya Jabir Ibnu Hayyan. Itu orang Islam. Munculnya di mana? Di periode ini. Orang Eropa belum ada apa-apanya. Orang Eropa ketika itu masih mengolah makanan yang didaur ulang dari pakan ternak. Waktu itu orang Eropa itu mengalami masa kegelapan. Bahkan kalau malam mereka itu tidurnya itu masih gelap-gelapan, nggak ada yang nyalain lampu, karena saking tidak berilmunya orang Eropa. Adik-adik kalau sekalian ini misalnya ditakdirkan bisa ke Inggris, saya sudah. Orang Inggris masih punya kebiasaan kalau malam itu lampunya tidak dinyalakan, jadi gelap itu rumah. Satu kota itu bisa gelap, satu kota kecil ya, kecuali kota-kota besar. Karena apa? Berangkat dari dark era ini, masa-masa kegelapan ini. Tradisi itu terus menjadi budaya. Nah lalu kemudian musik. Coba, musik yang sekarang diharamkan oleh orang-orang Wahabi itu, maaf, ya, ini saya memang materi saya memang agak serius, nggak apa-apa buat ilmuwan. Musik yang sekarang diharamkan oleh orang Wahabi Salafi itu justru yang menemukan pertama kali dan mengumpulkan alat musik di Arab itu
nama ulama ahli fikih juga, namanya Ibrahim Al-Mausili. Dia yang pertama kali mengumpulkan alat musik di Arab. Lalu kemudian alat musik ini dipertunjukkan di Baghdad, dan dia itu juga menggunakan notasi dasar yang diciptakan oleh seorang ulama Islam namanya Al-Kindi. Al-Kindi itulah yang menciptakan notasi dasar musik do, re, mi, cukup 3. Jadi nada dasar musik Arab sampai sekarang itu masih nada dasar sekali, makanya nggak jauh dari do, re, mi aja. Itu kayak gambus Arab itu kan ding 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 ding, itu aja yang diputar-putar dan dikombinasikan. Tapi kemudian setelah itu muncul seorang ulama besar namanya Al-Farabi. Dia menulis kitab namanya Kitabul Musikal Kabir. Nah, kitab ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin namanya De Ortu Sintiarium. Dari De Ortu Sintiarium inilah Al-Farabi menciptakan notasi lanjutan do, re, mi, fa, sol, la. Sidonya itu nanti ditemukan di Eropa. Do, re, mi, fa, sol, la itu Al-Farabi. Ini menurut catatan sejarah. Orang Islam yang menciptakan itu. Dari Kitabul Musikal Kabir ini lalu muncul di Eropa musik-musik barok, menciptakan Johann Sebastian Bach, ada Mozart, ada Beethoven dan seterusnya. Nah, nih kamera, handphone saya ada kamera, ini ada kamera juga di situ. Yang menciptakan itu siapa? Saya. Kamu paling ini pengen beli iPhone terbaru, kameranya lebih canggih. Itu yang menciptakan itu seorang ulama ahli fikih juga, namanya Ibnu Haytham. Dia menulis kitab namanya Kitabul Manazir, lalu dibawa ke Jerman, yang kemudian diwujudkan menjadi kamera dasar oleh pemikir-pemikir Jerman seperti Leonardo da Vinci dan sebagainya, pemikir Italia, dan mereka kemudian menciptakan kamera modern ini. Makanya kamera itu berasal dari salah satu teorinya Ibnu Haytham, Qamar. Karena Qamar itu adalah berangkat dari penelitiannya Ibnu Haytham ketika dia ingin memotret gerhana matahari dan gerhana bulan. Makanya namanya kamera. Ini bukan cocokologi, ini ada catatan sejarahnya semua. Dan di masa itulah Islam mengalami kejayaan yang luar biasa sampai abad ke-13 ketika kekuasaan Bani Abbasiyah diserbu oleh bangsa Mongol. Dan sejak saat itu juga lah kemudian bangsa Arab lebih kepada politik, yang akhirnya melahirkan pemikiran Ibnu Taimiyah, taklid as-siyasatu syariah, kitab-kitabnya udah politik semua. Dan ini yang kemudian dicangkok oleh orang-orang Wahabi untuk melakukan gerakan-gerakan pan-Islamisme yang akhirnya melahirkan teroris-teroris itu. Konsep al-wala wal-bara itu muncul dari pemikiran-pemikiran ketika orang Islam terpuruk secara politik. Nah, ini yang saya tekuni sekarang. Bagaimana ideologi teroris itu bekerja, bagaimana kelompok-kelompok seperti Abu Bakar Asyir bekerja, bagaimana kelompok-kelompok seperti organisasi teror Al-Qaeda, ISIS, hari ini di Suriah juga ada namanya Hayat Tahrir Syam. Ini Wahabi semua ya. Memang doyan perang semua ini. Karena apa? Terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran ulama abad pertengahan yang lebih mengglorifikasi perang dengan mengatakan bahwa kalau Islam ingin jaya maka kita harus membinasakan orang lain yang berbeda. Itu konsep al-wala wal bara yang dikeluarkan oleh Ibnu Taimiyah dalam taklid as-siyasatu syariah. Apakah saya sudah baca kitab ini? Hatam, Pak, saya sudah hatam. Memang mengagitasi. Kita ini kan dianggap penyembah kuburan semua ini, ahlul bid'ah semua ini kata mereka. Karena menurut mereka kita ini adalah musuh. Hari ini di Suriah yang menumbangkan mesin Bashar Assad itu orang-orang Wahabi. Apakah ada orang Indonesia terlibat di sana? Banyak, Pak.
Orang Indonesia banyak di sana yang menjadi Wahabi pesek di sana itu banyak sekali, yang menganggap bahwa hanya dirinya yang benar, bahwa orang lain yang berbeda dengan dia itu kafir semua. Orang yang berbeda dengan saya pasti masuk neraka. Isinya kayak gitu semua. Dan ketika manusia sudah merasa paling, ini kata Ibnu Rushd dalam Tahafudz at-Tahafudz, ketika manusia sudah merasa paling, maka dia akan menjadi Tuhan kerdil di muka bumi. Semua dihakimi karena dia merasa paling benar, karena dia merasa paling adil, karena dia merasa paling kuat ibadahnya, dan dia merasa bahwa dialah yang paling dekat dengan Tuhan, dan merasa bahwa dia yang paling ahli surga. Ini penyakit manusia, kata Ibnu Rushd. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan di kita hari ini adalah bagaimana kita kalangan Nahdliyin ini harus bersatu, Pak. Bersatunya bukan dalam politik, bukan, dalam ilmu pengetahuan. Salah satu yang kita bisa andalkan adalah Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Ini kita berharap penuh dari pesantren-pesantren ini supaya kita melahirkan generasi-generasi ilmu pengetahuan. Saya mau cerita sedikit. Saya pertengahan tahun kemarin, saya pergi ke negara-negara Arab sampai ke Afrika Utara. Keberangkatan saya itu sederhana. Mengapa sih anak muda di Arab itu banyak yang murtad dan banyak yang tidak percaya dengan adanya Allah? Banyak yang menjadi ateis. Itu adik-adik bisa di googling. Kalau punya akses ke handphone bisa di googling ateisme. Ateisme itu tidak percaya adanya Tuhan. Ateisme di Arab keluar semua. Bahwa generasi muda di Arab itu sekarang banyak yang tidak percaya dengan adanya Allah. Boro-boro tidak, mungkin masih mending nggak percaya agama, tapi ini nggak percaya kepada adanya Allah. Ini kan bahaya. Meskipun bukan urusan kita juga, murtad sendiri, masuk neraka sendiri. Tapi ketika generasi Islam itu sudah mulai mengalami keraguan terhadap adanya Allah, ini bahaya buat kemajuan Islam sendiri. Saya berangkat mulai dari Uni Emirat Arab sampai ke Oman, sampai kemudian saya berjalan ke Tunis, dari Tunis saya ke Libya, sampai ke perbatasan Aljazair. Saya ingin mencari tahu penyebabnya anak muda di Arab menjadi ateis ini apa sih? Apa penyebabnya? Ternyata Pak, setelah saya perhatikan, penelitian pertama saya itu ke toko buku, Pak. Saya tanya ke pemilik toko buku, anak-anakku, di sini buku paling laris apa? Nah, ini yang menjadi masalah. Mending bukunya Imam Maliki atau Imam Syafi'i misalnya. Enggak. Yang paling laris di Sharjah, sebuah kota kecil di perbatasan antara Uni Emirat Arab dengan Arab Saudi itu, adalah buku yang ditulis oleh seorang astronom Amerika namanya Stephen Hawking. Stephen Hawking ini menulis 3 buku. Saya udah baca juga ini. Menulis 3 buku, trilogi buku tentang black hole and the Big Bang Theory. Apa itu artinya? Lubang hitam dan teori ledakan besar. Dia membahas tentang terciptanya alam semesta. Apa kata Stephen Hawking? Bahwa Tuhan itu tidak ada. Alam semesta ini terjadi karena ledakan besar, karena hukum fisika yang namanya mekanika kuantum. Ledakan itu terjadi dari apa? Dari daya tarik listrik kutub positif dan negatif yang kemudian menciptakan ledakan besar, sehingga disebut dengan Big Bang Theory. Big Bang itu artinya ledakan besar. Jadi kalau kalian masih menganggap bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan itu bernama mekanika kuantum. Ini kata Stephen Hawking. Dan buku ini yang paling laris di Arab. Coba tuh bayangin, di Arab 100% itu di Sharjah itu agamanya Islam. Jangankan Syiah aja nggak ada. Semuanya Islam Sunni kata mereka, kata penjaganya toko buku. Penelitian kedua
saya berangkat ke Tunis, saya berangkat ke kota kecil. Kota kecil namanya Bofisa, antara perbatasan Tunis Aljazair. Saya masuk ke toko buku, penduduknya hanya 2.200. Saya tanya, buku paling laris di sini apa? Oh ini. Buku itu ditulis oleh seorang ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Judul bukunya itu Angan-angan tentang Tuhan, The God Delusion. Saya udah baca juga buku ini. Memang buku ini bagi anak-anak yang kekurangan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan agama Islam, memang akan betul-betul berusaha dirampas cara berpikir kita. Karena di buku ini diterangkan bahwa Tuhannya manusia itu bukan Tuhan yang dikatakan oleh agama itu, tapi urat saraf. Di dalam tubuh manusia itu hampir 2,5 miliar jumlah urat saraf manusia. Kalau jumlah urat saraf ini kurang, manusia akan lahir cacat, kata Richard Dawkins. Kalau manusia itu ditebas lehernya sampai putus, mustahil dia bisa hidup. Karena apa? Saraf itu adalah penghubung otak kepada sensor motorik. Nggak peduli Tuhan kamu mengatakan hidup, tapi saya pastikan dia 1000% pasti mati, kata Richard Dawkins. Jadi yang menentukan manusia cacat, manusia mati itu adalah putusnya urat saraf. Maka Tuhannya manusia adalah urat saraf. Dan ini buku paling laris di sebuah negara yang 99,9% itu beragama Islam, namanya Tunisia. Bayangkan buku-buku seperti ini yang dibaca oleh anak muda Arab. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada ulama yang sanggup untuk melawan pemikiran-pemikiran seperti ini, Pak. Mohon izin para kiai, para asatidz. Tidak ada yang sanggup melawan. Apakah Al-Quran tidak menyediakan keterangan-keterangan tentang terciptanya alam semesta, tentang urat saraf dan sebagainya? Banyak, Pak. Nggak usah kita menggunakan proses analisis menerjemahkan Al-Quran secara langsung. Ada seorang mufassir namanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Kemarin saya di Ainus ceritain. Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini membuat kitab tafsir berdasarkan proses tahlil, analisis. Nama kitabnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau membuat teori terciptanya alam semesta itu berdasarkan Al-Quran yang disebut dengan teori al-ittisal wal-infisal, penyatuan dan pemisahan. Apa kata Syekh Muhammad Thohir bin Asyur? Bahwa alam semesta tercipta karena ledakan besar antara petir dengan hujan. Ini kata Al-Quran menurut Syekh Muhammad Thohir bin Asyur. Sama, Pak. Ini listrik juga, seperti teorinya Stephen Hawking. Tapi karena dasar Stephen Hawking nggak percaya adanya Tuhan, kemudian dilarikan ke mekanika kuantum. Al-Quran mengatakan bahwa terciptanya alam semesta ini kan ledakan besar yang tadinya menjadi satu antara petir dengan hujan itu kemudian terpisah karena sambaran listrik itu. Lalu kemudian terciptalah alam semesta ini, Big Bang juga, tapi versi Al-Quran. Nah ini nggak ada yang menghantarkan kepada anak-anak kita, ini nggak ada. Saya sedang nulis buku tentang itu, Pak. Tapi mosok cuma dasarnya dari Syekh Muhammad Thohir bin Asyur aja, nggak ada yang lain, nggak ada yang dari ulama-ulama kita, ulama-ulama yang ngetop, yang profesor doktor, tulislah. Nggak ada, Pak. Saya sampai mencari literatur ini sampai ke Jerman segala. Tulisan orang-orang Islam tentang teori penciptaan alam semesta ini. Ya kalau di dalam Injilnya orang Kristen atau Alkitab itu disebut teori Genesis. Sampai disebut dalam surat. Orang Kristen juga nggak berdaya melawan ini. Makanya yang digerus juga oleh Stephen Hawking dan Richard Dawkins ini juga orang-orang Kristen. Mereka lebih dulu. Hari ini orang yang ngaku Kristen di Eropa, di Amerika sebenarnya nggak tahu apa-apa, Pak. Mereka juga ateis semua. Sama aja. Islam itu masih lebih mending hari ini meskipun tidak sebrutal gerakan-gerakan ateis yang ada di Eropa dan Amerika. Ya, salah satu bentengnya seharusnya pesantren. Jadi adik-adik sekalian, kalau kita ingin memajukan Islam,
majukan dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan lelucon-lelucon, bukan dengan stand up komedi, dengan suntikan agama. Saya mohon maaf, bukan saya itu memang nggak bisa, saya harus serius karena saya memang berangkat dari pengajar. Saya bisa aja saya mengatakan, kamu goblok, jangan tidur, bisa aja. Nggak usah. Mereka akan mengalami kognisinya, mengalami metamorfosisnya sesuai dengan pemikiran. Nah, ini yang ingin saya bangun dari generasi muda Islam ini. Mari kita majukan Islam itu dengan ilmu pengetahuan, bukan politik. Nggak usah dengerin itu ustaz-ustaz yang mengatakan khilafah harus tegak segala macam. Kita udah cukup Pancasila, Pak. Negara ini sudah cukup berpegang kepada Pancasila. Kenapa? Karena itu lampahnya Kanjeng Nabi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu apa yang dilakukan pertama kali? Membuat Pancasila di Madinah. Meskipun bukan Pancasila juga, membuat sebuah kesepakatan bersama yang dinamakan Sahifatul Madinah atau yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Itu kan Pancasila juga, yang mengatur kewajiban dan hak orang non-Islam, yang mengatur hak dan kewajiban para pendatang, yang mengatur hak dan kewajiban orang Islam, yang mengatur hak dan kewajiban penduduk pribumi dan sebagainya, diatur secara setara di antara itu. Tidak ada pertentangan. Ini yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ini sama dengan yang dilakukan oleh para ulama, para muassis NU, Mbah Wahid Hasim juga ikut serta dalam perumusan Pancasila ini. Karena memang sama kondisinya. Ketika Indonesia baru merdeka, warganya bermacam-macam. Ada yang Kristen, ada yang belum punya agama, bahkan ada yang komunis, ada yang ateis, macam-macam, Hindu, Buddha, campur baur, sama seperti Kanjeng Nabi. Di Madinah juga ada Yahudi, ada suku Aus, ada suku Hazrat, ada orang Kristen, macam-macam. Misalnya ada orang Majusi, sama yang dihadapi Kanjeng Nabi. Yang dibuat pertama apa? Kesepakatan bersama, mitsaqun ghalidhun, kesepakatan bersama untuk mempersatukan sebagai satu entitas negara. Pancasila udah cukup. Anak-anakku jangan terbangun untuk kemudian bergerak bersama mereka yang mereka hanya ingin menghancurkan kita-kita yang Nahdien, yang punya kesadaran penuh terhadap NKRI ini. Mereka itu adalah para penggunting dalam lipatan. Mereka sebenarnya berpolitik dengan menggunakan jubah-jubah agama. Jangan percaya mereka. Kita belajar sejarah makanya. Dan kata Ibnu Khaldun, yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah konsep sebuah negara yang disebut dengan asobiyah. Sudah pernah tahu Ibnu Khaldun, pernah dengar nggak? Enggak, udah mulai lemes karena udah mulai serius kita. Ibnu Khaldun ini menulis kitab namanya Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimah ini menjadi rujukan teori ekonomi dari berbagai ahli ekonomi termasuk Adam Smith dan juga Karl Marx dalam Das Kapital. Saya udah baca Das Kapital, saya udah baca buku-buku tulisan Adam Smith. Pemikiran Ibnu Khaldun diulang-ulang di sini dibahas, termasuk perumusan teori demokrasi modern yang kita jalankan hari ini. Pemilu-pemilu, pilkada-pilkada segala macam ini kemarin yang kita jalankan, itu juga adalah konsep demokrasi modern yang diambil dari pemikiran Ibnu Khaldun yang dicopot oleh John Locke dan juga John Wayne namanya. Dia yang merumuskan demokrasi di luar konteks bansos apa segala macam, kita nggak ikut-ikut lah itu. Ada serangan fajar, itu modus-modus lah. Itu sebenarnya merusak demokrasi, tapi ya oke lah, itu praktek-praktek manusia, jadi tidak menjadi ukuran. Tapi pada dasarnya semua pemikiran ini diambil dari garis besar politik yang dibuat oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Mudah-mudahan adik-adik ini bisa baca nanti. Bisa gampang, gratis di internet, asal bisa bahasa Arab atau bisa bahasa Inggris. Gratis, tinggal download itu. Itu membahas tentang bagaimana pemerintahan, bagaimana seorang nabi, bagaimana Rasulullah itu bukan seorang politisi tapi seorang negarawan. Itu dibahas semua. Apa buktinya Rasulullah itu bukan politisi tapi seorang negarawan? Karena Rasulullah sampai wafat tidak menunjuk pengganti. Itu kata Ibnu Khaldun yang kemudian diikuti oleh William Montgomery Watt dalam bukunya Muhammad the Prophet and the Statesman. Muhammad itu seorang rasul dan juga seorang negarawan, bukan politisi. Mengapa bukan politisi?
karena Rasulullah sampai wafat tidak mau cawe-cawe, makanya disebut sebagai negarawan. Kalau Rasulullah mau cawe-cawe, pasti menunjuk Sayyidina Ali, sepupu, menantu, orang yang pinter, betul-betul taat beribadah dan betul-betul tawadhu. Sayyidina Ali yang ditunjuk pasti. Tapi apa? Rasulullah tidak mau mewariskan kekuasaan kepada semua keturunan dan umat-umat berikutnya. Itu juga dibahas oleh Al-Mas'udi dalam analisis sejarah, bahwa DNA Islam bukan politik. DNA-nya Islam adalah akhlak dan rahmat. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah di sini. Kalau Rasulullah ingin mewariskan politik kepada Islam, maka Rasulullah akan menunjuk menantu atau saudara-saudaranya atau sahabat-sahabat terdekat untuk menjadi pemimpin berikutnya. Tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Paham ya? Nah, ini DNA-nya Islam. Apakah kemudian Islam tidak boleh mengakui politik? Ya jangan, Pak. Kalau kita tidak berpolitik, nanti gimana? Orang-orang jahat yang menjadi pejabat, Pak. Berpolitik silahkan, politik menjadi alat perjuangan silahkan, tapi jangan anggap bahwa Islam akan mencapai kejayaan lewat politik. Ini tidak dibuktikan sejarah. Islam nol besar ketika berbicara tentang gerakan politik. Tidak ada yang diwariskan kecuali ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan kita gagah, meskipun belakangan ini ya udah kita nggak kebagian apa, karena sejarah Islam setelah kebangkitan ilmu pengetahuan betul-betul menjadi persoalan darah dan air mata, berperang. Aduh, saya kalau kita baca kitab-kitab sejarah tentang perang Islam sesama Islam itu, antara kita itu mau nangis atau kita malu sendiri. Yang namanya perang antara Safawiyah dengan Utsmaniyah, Utsmaniyah dengan Mamluk itu juga terjadi, Pak. Dari Mamluk yang namanya panglima perangnya itu Konsul, perangnya di Aleppo, di Suriah ini. Yang dari pihak Mamluk membawa keturunan Rasulullah dari Bani Hashim 40 orang. Yang dari Utsmaniyah membawa keturunan Rasulullah juga, saling bantai, Pak, dalam perang di Aleppo. Dan dua-duanya sama-sama mengeluarkan hadis-hadis. Coba, yang satu bilang Syam ini adalah pintu kebangkitan umat Islam masa depan, babul ba'ats, maka harus kita pertahankan, kata yang satu. Kata yang satu lagi, ini adalah pintu kebenaran di Syam ini. Nah, hadis-hadis ini yang hari ini dipakai oleh teroris-teroris yang ada di Suriah itu, oleh ISIS, oleh Al-Qaeda, ini dipakai. Padahal mereka itu sama-sama mancung sama orang Islam, membantai sama orang Islam. Saya sudah masuk ke Suriah itu berkali-kali. Saya sudah ke Irbil. Irbil itu Irak Utara, perbatasan Suriah. Saya sudah ke Mosul, Pak. Saya sudah ke Izmir, perbatasan Suriah dan Turki. Saya sudah melihat semua di sana. Semua menjadi korban-korban ajaran-ajaran agama yang seperti ini. Mereka seolah-olah orang yang berbeda itu harus dibinasakan kalau menolak sama. Dan ini Wahabi sekali. Pemimpinnya yang sekarang namanya Abu Muhammad Al-Jawlani itu Wahabi tulen, Pak. Makanya dia itu senang perang. Nah, kita yang paling terakhir ada tanya jawab. Saya tantang ini yang mau tanya jawab, tapi jangan tanya fikih, saya bukan ahli fikih. Jangan tanya saya soal nasab karena saya bukan ahli nasab. Tanya tentang sejarah atau Islam ini mau kemana ke depannya. Jadi itu ya, kalau sekali lagi anak-anakku sekalian, kalau ingin berbicara tentang kemajuan Islam di masa depan, maka kita harus memajukan ilmu pengetahuan. Ini soal nasab-nasab nih, ada yang pro kontra. Sepanjang itu masih dalam jalur ilmu pengetahuan, bukan caci maki, ya silakan aja. Caci maki itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu adalah buku melawan buku, pemikiran melawan pemikiran, sekolah melawan sekolah. Ada tahaful al-falasifah dibantah dengan tahaful at-tahaful antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushd. Pemikiran-pemikiran politik al-mustadriyah dibantah oleh Ibnu Taimiyah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tradisi Islam, bukan caci maki. Ilmiah lawan dengan ilmiah. Kalau ingin kita maju,
dan kita ingin mengedepankan ilmu pengetahuan yang berkeimanan, berakhlak, dan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Saya kira itu ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat terutama bagi saya yang fakir ilmu. Silahkan kalau ada pertanyaan, moderator nih, mungkin terserah, saya nggak ada acara besok, baru geser ke Jogja, setelah itu Temanggung. Monggo silakan anak-anakku sekalian.